Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Meli. Dan hari ini aku pengen ngebahas tentang salah satu influencer asal Amerika yang belakangan ini lagi viral di sosial media. Sebelum kita lanjut, yuk kita nonton cuplikan ini dulu. Face to face with, I still need a provider. No matter how many times I can double, triple, quadruple your income, I still need a financial provider. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Sarah Kim adalah seorang influencer asal Amerika yang memiliki 2,8 juta followers di TikToknya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin pernah lihat Sarah Kim di FYP kalian, berarti sejarah kita kenal influencer satu ini kurang lebih sama nih, teman-teman. Kenapa sih influencer Sarah Kim lagi rame diperbincangkan di sosial media? Yuk kita bahas satu-satu. Baru-baru ini Sarah Kim mengupload podcast seri kelimanya. Jadi Sarah Kim dan suaminya yaitu Andrew belakangan ini tuh sedang aktif untuk ngupload podcast di channel YouTube Sarah. Nah, baru-baru ini Sarah mengupload podcastnya yang kelima dengan tema Marriage Life atau kehidupan setelah mereka menikah. Setelah podcast ini di-upload, nah tiba-tiba podcast ini jadi viral nih teman-teman. Kenapa? Karena Andrew yang ternyata baru beli PC, jadi PC gaming gitu ya guys ya, menginstal PC gaming ini di kamar mereka. Dan pada saat itu karena mereka itu baru habis honeymoon dan rumah mereka atau apartemen tempat tinggal mereka itu masih belum banyak furniture-nya, barang-barang itu masih belum banyak, belum lengkap. Dan yang ada di kamar mereka itu cuman matras yang ditaruh di lantai gitu ya. Jadi ada matras aja dan Andrew malah main game sepanjang malam. Yap, bener guys, sepanjang malam. Awalnya Sarah cuma mikir, oh ya udahlah dia is a grown up man gitu ya. Dia pasti tahu lah kira-kira main itu berapa lama, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Dan Sarah itu adalah seseorang yang gak bisa tidur kalau gak completely quiet. Jadi benar-benar harus tenang banget, terus kayak gak ada suara aneh-aneh, gak ada suara bising apapun. Dan dia itu terganggu banget sama clicking mouse-nya Andrew waktu main, dan juga kan layarnya selalu bling-bling ada cahaya gitu ya. Dan karena si Sarah ngerasa dia sangat terganggu, akhirnya dia keluar dari kamar dan tidur di kursi bentuk loft milik mereka. Dan karena dia kecil juga, jadi dia ngerasa oke, fine, gue muat di sini dan it's no problem. Keesokan harinya Andrew baru sadar bahwa istrinya tidur di luar itu pas jam 7 pagi. Jadi selama itu dari malam sampai pagi Andrew terus main game dan gak sadar bahwa istrinya tuh udah keluar dari kamar. Oke, ini adalah yang membuat warganet marah. Part 1. Oke, part 2 yang ngebuat warganet makin emosi waktu nonton si podcast Sarah Kim ini adalah ternyata Sarah Kim yang saat ini sedang hamil memiliki 2 pekerjaan guys. Jadi full time job dan juga as a content creator, dan juga ternyata adalah provider atau yang menafkahi keluarganya. Sedangkan Andrew yang notabene-nya adalah si suami Sarah yang seharusnya adalah si provider malah jobless alias sama sekali tidak punya pekerjaan. And we decided that I'm going to take some time away from that world, just to kind of reevaluate and stuff. It ended up being longer than I wanted to because I couldn't find a good opportunity, the right situation to work in again afterwards. I wasn't bringing in money for like basically 2 full years. Sampai di poin ini warganet udah mulai ricuh nih guys, ngerasa oh my god, how can gitu ya, seorang laki-laki yang lebih tua 8 tahun dari Sarah malah jobless, ngakunya pekerjaannya sebagai pastor, dan harus membiarkan Sarah yang notabene-nya sang istri bekerja keras sendirian lagi hamil. Dan kalian tahu juga gak sih kalau seandainya tempat kerja si Sarah sama rumahnya itu jaraknya 2 jam. Jadi Sarah harus naik kereta pagi-pagi menempuh perjalanan 2 jam untuk sampai ke tempat kerjanya. Dimana sang suami yang jobless atau tidak memiliki pekerjaan juga tidak mengantar Sarah ke tempat kerjanya. Banyak banget spekulasi yang muncul di antara para warganet dan semuanya tuh pada emosi, ngerasa kayak Andrew memanipulasi Sarah, terus banyak juga yang bilang kayak dimanfaatin, dan banyak asumsi-asumsi warganet lainnya. Oke, yang part 3, ternyata Andrew dan Sarah memiliki konsep mengenai finansial yang berbeda, di mana Andrew berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan kekhawatirannya mengenai finansial hanya sebatas apakah bulan depan gue bisa bayar uang sewa. Sedangkan bagi Sarah, di mana dia tumbuh di-provide sepenuhnya oleh sang ayah sampai dia dan kakak laki-lakinya bisa kuliah
ke perkuliahan swasta yang biayanya tidak murah ya kita bilang, merasa bahwa finansial mereka yang sekarang never enough atau belum cukup, dan Sarah lebih mengkhawatirkan mengenai bagaimana finansial mereka ke depannya, bagaimana kalau mereka nanti punya anak, bagaimana cara membiayai anak mereka, masuk sekolah, dan lain sebagainya macamnya. Dan karena hal inilah mereka juga akhirnya meng-hire seorang konsultan finansial. Oke, ini adalah fakta berikutnya yang membuat warganet makin marah, emosi, tercampur aduk, dan merasa bahwa Andrew yang seharusnya seorang suami udah nggak kerja, nggak ada kontribusinya buat sang istri, nggak juga nganter jemput istri, dan bahkan ada spekulasi bahwa waktu Sarah pergi ultrasound yang pertama, Andrew itu malah pergi boys trip sama temen-temennya dan melewatkan ultrasound yang pertama. Kemudian Sarah sudah mengklarifikasi semua isu-isu yang beredar di internet. Baru-baru ini Sarah kembali mengupload videonya di TikTok yang menjelaskan bahwa apapun yang terjadi terhadap dia dan Andrew itu sudah menjadi komitmen mereka berdua di awal. Dan waktu itu Sarah pernah jobless selama 8 bulan dan Andrew lah yang mengambil pekerjaan full time dan membiayai keluarga ini. Kemudian Sarah juga mengklarifikasi video yang satu ini. And I practice, but I suck. And it's kind of embarrassing. And what doesn't help is that there's this person who lives in my house and she cackles every time I'm speaking in Korean. I'm trying my best, but she loves to laugh at me, and not just laugh at me, but point it out and be like, what did you just say? Can you say that again? Oh my gosh, you sound so stupid. Hold on. And she'll pull out her phone and she'll record it, right? So some of you have had the honor of seeing me humiliate myself on the internet. Di video ini, Andrew bilang bahwa bahasa Koreanya itu jelek dan dia lagi berusaha untuk belajar. Tapi ada satu orang wanita atau perempuan yang tinggal di rumah dia dan selalu ketawain bahasa Koreanya dia yang jelek gitu atau kurang bagus. Dan warganet berasumsi bahwa wanita yang disebutkan di video ini itu adalah Sarah. Kemudian Sarah pun memberikan klarifikasi bahwa baik Andrew maupun dirinya itu sama-sama adalah salah satu figur publik, di mana mereka tidak akan mungkin menjelekkan satu sama lain ke depan publik, dan mereka memiliki respect yang sangat tinggi terhadap satu sama lain. Jadi kalaupun seandainya misalkan ada omongan Andrew di sermonnya dia mengenai hal ini, sudah pasti Sarah pun tahu atau aware mengenai hal ini. Bukan berarti Andrew menjelek-jelekan dirinya di belakang dirinya. Kemudian Sarah juga menyadari bahwa warganet itu sangat peduli terhadap dirinya, tetapi dia juga menjelaskan bahwa saat ini dia dan Andrew sama-sama sedang mengambil pekerjaan full time yang Andrew sukai dan juga Sarah sukai. Jadi kedua-duanya ini sudah mengambil pekerjaan full time. Banyak warganet yang bilang kalau Sarah ini cuman ngelindungin Andrew dan membuang fakta bahwa si Andrew lagi memanipulasi dia. Atau istilahnya banyak warganet yang bilang, oh ternyata Sarah lu gak mau diselamatin ya, lu gak mau ditolong ya, ternyata ini adalah menjadi pilihan lu dan lain sebagainya macamnya. Bahkan ada beberapa head comment yang bilang apakah ini saatnya untuk unfollow. Gimana nih guys kalau menurut kalian? Coba dong boleh komen